Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Ji-eum pun akhirnya memeluk Soa. Ji-eum pun teringat pada kehidupannya yang ke-12 dan masih bingung apakah mengingat kehidupan sebelumnya adalah kutukan atau berkat. Ji-eum juga teringat kembali perkataan bos pinjaman itu. 불행해지지 않을 거예요. Sementara itu, ayah Soha terlihat gelisah, lalu menelpon seseorang dan memberi perintah untuk mengurus bos pinjaman tersebut. Bos pinjaman itu pun didatangi oleh kepala keamanan yang menemui ayah Soha. Dia langsung memukulnya dan menyuruhnya untuk membuang identitasnya dan agar pergi ke luar negeri. Sementara itu, Kang memasuki sebuah ruangan arkeologi profesor yang sesuai namanya. Dan Soha akhirnya pergi ke tempat pemakaman ayah Doyon. Saat bangun tidur, Doyon pun pergi minum. Lalu tiba-tiba dia teringat kalau dia mencium Chowon. Tapi dia masih ragu apakah itu hanya mimpi. Adiknya Dojin pun mengejeknya dan berkata kalau dia seperti zombie karena tidak kuat minum. Tapi tiba-tiba telepon Chowon pun masuk. Chowon lalu berkata apakah dia ingat kejadian semalam, sehingga membuat Doyon bingung dan bertanya apakah dia bersamanya semalam. Mendengar itu, Dojin lalu berdiri dan bertanya apakah itu seorang wanita, lalu berkata apakah kau punya pacar. Sehingga saat Chowon bertanya apakah dia tidak ingat, tiba-tiba Doyon berkata berandal pada Dojin, sehingga Chowon berpikir perkataan itu untuknya. Doyon pun meminta maaf lalu bertanya apa yang terjadi semalam. Chowon pun berkata, semalam aku mendatangimu karena kau sedang mabuk, tapi kau pulang sendiri. Doyon pun berkata, syukurlah kalau hanya itu. Lalu permisi untuk mematikan teleponnya karena kepalanya masih sakit. Chowon terlihat kecewa karena Doyon tidak ingat kejadian semalam. Chowon pun teringat kembali, ternyata malam itu Doyon mabuk hingga tertidur. Lalu Chowon pun datang dan berniat mengantarnya pulang. Tapi saat Doyon tidak berdiri, dia pun terjatuh ke arah Chowon. Dan pada dasarnya, dia memang menyukai Chowon. Dia pun lalu menciumnya. Bos pinjaman itu pun akhirnya mengepak barangnya, seperti hendak pindah. Tapi dia berkata pada anak buahnya bahwa itu hanya pura-pura saja. Dia sudah menduga hal itu akan terjadi, dan dia pun mempunyai bukti untuk memojokkan mereka. Soha akhirnya datang ke rumah ayahnya untuk melakukan pertemuan keluarga. Salah satu dari mereka berkata kenapa dia mau bekerja di hotel usang itu. Beberapa saat kemudian, ayahnya pun datang dan mengajaknya untuk makan. Lalu Soha pun melepas alat bantu dengarnya. Chowon lalu mendatangi Ji-eum ke rumah Agyeong. Saat memperkenalkan dirinya, tanpa sadar Chowon berkata kalau dia adalah adik Ji-eum. Sadar akan itu, dia pun meralatnya, tapi akhirnya Ji-eum memberitahu Chowon kalau Agyeong sudah tahu, dan Agyeong merupakan keponakannya di masa lalu, sehingga membuat Chowon terkejut. Di saat itu, Kang juga datang, sehingga membuat Ji-eum merasa curiga pada Kang. Chowon dan Agyeong pun minum. Karena Ji-eum tidak minum, dia berkata kalau mereka akan mabuk berat, jadi dia harus sadar. Ji-eum berkata, dia merasa senang karena dua orang yang dulu disayanginya bisa duduk bersamanya. Chowon pun ingin mengabadikan pertemuan mereka, lalu meminta bantuan Kang untuk memotret mereka. Sementara itu, Doyon menerima telepon dari Chowon yang membuatnya terkejut. Saat di meja makan, bibinya bertanya pada Soha, tapi Soha tidak mendengarnya. Pria yang di sampingnya pun menyentuhnya, sehingga membuat Soha melihat. Tapi akhirnya Soha berdiri dan meninggalkan meja makan itu. Saat di luar, tiba-tiba Soha pun menerima telepon yang menyuruhnya untuk menyiapkan uang, lalu berkata kalau yang menyuruhnya saat kecelakaan itu adalah orang terdekatnya di Mi Group. Kata-kata itu terngiang di telinga Soha, sehingga Soha pun menjatuhkan badannya ke dalam kolam renang. Lalu teringat perkataan Chowon saat masih kecil, dan juga Doyon. Doyon pun tiba di rumah Agyeong. Ternyata dia diminta untuk mengantar Chowon yang sudah mabuk.
Jowon bahkan meniru kata-kata Doyon saat mabuk. Doyon pun menolak mengantarnya, tapi Jowon berkata, "Kemarin aku sudah mengantarmu, sekarang kau harus mengantarku." Tiba-tiba telepon Soha pun masuk dan didengar oleh Ji-eum. Soha berjalan dalam keadaan basah kuyup, dan yang datang menjemputnya adalah Ji-eum. Saat sedang mengelap wajah Soha, tiba-tiba Soha pun mencium Ji-eum. Lalu Ji-eum pun bertanya apakah dia barusan menciumnya. Tapi Soha berkata kalau itu bukan ciuman. Ji-eum pun berkata beginilah kalau ciuman sambil mencium Soha kembali. Tanpa sadar, Soha pun menikmati ciuman Ji-eum. Ji-eum pun mengantarkan Soha ke rumahnya dan memasak untuk Soha. Saat memakan makanan buatan Ji-eum, Soha merasa kalau dia tidak asing dengan masakan itu, yang ternyata itu adalah makanan yang dulu dibuat Juwon untuknya saat kecil. 어렸을 때도 해줬는데. Doyon pun akhirnya mengantarkan Jowon. Di jalan, Jowon lalu menirukan gaya Doyon saat menciumnya, sehingga membuat Doyon teringat kembali kejadian malam itu. Jowon lalu berjalan sendiri, tapi tiba-tiba dia terjatuh, sehingga Doyon pun membantunya. Hal itu membuat Jowon sadar dan pergi. 진짜 괜찮아요. Saat melihat sebuah buku, tiba-tiba kelopak bunga terjatuh, sehingga Ji-eum pun teringat pesannya pada Soha. Lalu Ji-eum keluar dan memeluk Soha dari belakang, dan memintanya untuk berpacaran. Tapi Soha menghentikan ucapan Ji-eum. Ji-eum pun berkata ini adalah pernyataan cintanya yang kedua. Saat Ji-eum bertanya apakah dia masih belum yakin padanya, Soha pun menjawab kalau dia menyukainya, tapi meminta Ji-eum untuk bersabar sambil memeluknya. Lalu Soha berkata, biarkan aku yang menyatakan pernyataan cinta ketiganya. Ji-eum pun merasa senang dan meminta izin untuk mencium Soha kembali. Tapi tiba-tiba telepon Soha berdering. Ternyata itu dari kakak Ji-eum. Ji-eum pun bertanya apa yang sedang terjadi. 이게 뭐예요? Ji-eum lalu mendatangi kakaknya. Saat melihat tagihan hutang, Ji-eum pun bertanya di mana ayahnya. Lalu Ji-eum pun bertanya kenapa dia menelpon Soha. Awalnya dia tidak mengaku, tapi saat Ji-eum menghajarnya, dia pun menceritakan kejadian yang didengarnya dari bos pinjaman itu. Ji-eum pun memperingatkannya untuk tidak mengganggu Soha. 난 내 눈에 띄지 마. Hari itu Doyon melihat Soha di tempat pemakaman ayahnya. Soha pun memberitahu Doyon kalau kecelakaan itu disengaja dan atas perintah seseorang dari Mi Group. Doyon pun bertanya apakah Soha sanggup menghadapi orang tersebut. Soha pun meyakinkan Doyon akan mengungkapkan siapa dalangnya. Saat Doyon hendak pergi, Soha pun meminta maaf. 미안하다. Di rumah, Agyeong kembali merasa sakit. Lalu Kang pun memberinya obat. Agyeong kembali mengingatkan Kang agar tidak memberitahu Ji-eum. Saat Ji-eum keluar, Ji-eum pun melihat sebuah botol obat, lalu bertanya. Tapi Kang berbohong dan berkata kalau itu obatnya. Karena curiga, Ji-eum pun lalu bertanya, siapa Kang sebenarnya? Saat Ji-eum berkata dia memeriksa kopernya, Kang pun bertanya apakah Ji-eum menyentuh gemerincing itu. Ji-eum pun berkata kenapa. Kang lalu bertanya tahun lahir Ji-eum. Dan sudah berapa lama Ji-eum bisa mengingat kehidupan sebelumnya, sehingga membuat Ji-eum terkejut. Ternyata, Kang sama seperti Ji-eum, dan itu adalah kehidupan Kang yang ke-23. Ji-eum pun berkata kalau dia merasa aneh saat memegang gemerincing tersebut. Kang pun berkata kehidupannya yang pertama itulah alasannya dia bisa mengingat kejadian sebelumnya. Ternyata mimpi buruk Ji-eum itu adalah kehidupannya yang pertama. Tapi Ji-eum tidak bisa mengingat dengan jelas. Kang pun berkata kalau gemerincing itu bisa memperjelas ingatan dari kehidupannya yang pertama. Kang lalu menyuruh Ji-eum untuk memegang kembali gemerincing itu. Saat Ji-eum memegangnya, mimpi buruk itu kembali datang, sehingga membuat Ji-eum melepas gemerincing tersebut. Jowon kembali teringat kejadian saat malam itu, sehingga membuatnya tersenyum. Sementara itu, ayah Soha memanggil sekretaris Doyon. Ayah Soha mengatakan bahwa Soha percaya dengan rumor kecelakaan sepele itu, dan meminta Doyon untuk melaporkan apapun yang dikerjakan Soha. Saat akan pergi,
Doyon pun berkata kalau kecelakaan itu bukan hal sepele, karena menyebabkan ayahnya meninggal. Tapi ayah Soha tidak peduli dan pergi. Sementara itu, paman Soha menelepon Direktur Jang dan berkata kalau dia mau melihat Soha karena harus memperhatikannya juga. Direktur Jang marah pada anggotanya karena belum mendapatkan info soal Pak Im, kepala keamanan yang bertemu ayah Soha saat itu. Sementara itu, di rumah Soha, pamannya mengecek riwayat panggilan telepon Soha dan melihat nomor telepon bos pinjaman itu. Jowon merasa kesal karena Doyon tidak mengangkat teleponnya. Karena baju Jowon ketumpahan kopi, Ji-eum lalu membelikan baju untuk Jowon. Saat Jowon sedang mencoba bajunya, Ji-eum pun memilihkan baju untuk Agyeong. Saat tiba di kantor, Jowon pun bertemu Doyon, tapi Doyon pun pura-pura cuek dan tidak pergi. Lalu Jowon memanggilnya dan meminta untuk bicara sebentar. Ji-eum pun mengajak Soha pergi dan meninggalkan mereka. Ternyata, Jowon ingin bertanya apakah dia menyukainya, karena Jowon mengingat kejadian malam itu. Doyon pun menjawab kalau dia memang menyukainya, sehingga membuat Jowon terkejut. Tapi Doyon kembali berkata, hanya menyukai, bukan untuk memacarinya. Mendengar itu, Jowon pun merasa sedih. Saat masuk, Doyon melihat Ji-eum dan Soha sedang berdua. Lalu Ji-eum pun menerima pesan dari Doyon yang mengajaknya untuk bertemu. Doyon pun mengingatkan agar Ji-eum tidak terlalu dekat pada Soha saat di kantor, atau akan memberitahu rahasianya pada Soha. Lalu Doyon meminta agar Ji-eum berkata sejujurnya pada Soha. 비밀로 간직할 게 아니라면 빨리 말하는 게 나을 것 같아. Saat berjalan, tiba-tiba Ji-eum berbalik dan melihat Hana. Hana pun memanggilnya dengan nama Juwon. Lalu Ji-eum pun mengingat ibu Soha dan bertanya apakah dia reinkarnasi ibu Soha. Hana pun mengiyakannya. Ji-eum lalu memeluknya. Sementara itu, Doyon mendatangi Soha, lalu berkata kalau dia berhubungan dengan orang yang tidak biasa, dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Soha lalu menerima pesan dari bos pinjaman itu, yang mengatakan kalau dia punya bukti. Lalu Soha buru-buru pergi, sehingga membuat Doyon dan Ji-eum penasaran. Tapi, saat Soha tiba, ruangan itu sudah kosong dan berantakan. Saat keluar, Soha melihat seseorang berlari, lalu mengejarnya. Tapi kepala Soha dan Ji-eum terantuk. Soha pun marah karena Ji-eum mengikutinya, karena takut Ji-eum akan terluka. Saat pergi, Ji-eum pun berkata kalau dia pandai berkelahi. Ji-eum lalu berkata kalau dia sudah tahu soal kecelakaan itu, dan meminta Soha untuk melupakannya. Tapi Soha berkata karena banyak hati yang terluka, jadi dia ingin tahu siapa dalangnya, dan Juwon juga harus tahu penyebab kematiannya. Lalu telepon Soha pun berdering. Ternyata bos pinjaman itu mengajaknya untuk bertemu, dan meminta Soha untuk datang sendiri. Ji-eum pun meminta untuk mengantarnya. Tapi mobil bos pinjaman itu sudah dipasang alat pelacak, sehingga dua orang bermasker pun bergerak ke arah titik mobil. Sementara itu, Kang kembali melihat gemerincingnya. Saat tiba, Soha lalu menyuruh Ji-eum untuk menunggunya di mobil, karena dia tidak ingin kehilangan Ji-eum juga. Saat Soha pergi dan melihat ke belakang, Ji-eum pun teringat kembali dengan mimpi buruknya. Ternyata Soha adalah pria yang ada di kehidupannya pertama. Ji-eum pun ingat perkataan Kang kalau dia harus menemukan seseorang di kehidupan pertamanya. Ji-eum pun berjalan mengikuti Soha.